Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Dr. Tara Dipazara Bu ya, dokter yang berjaga di klinik pada siang hari ini. Nah sebelumnya Bu ya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Bu kepada Ibu yang mana tujuannya itu sendiri untuk melihat berapa usia kehamilan dari Ibu. Nah untuk menilai juga posisi janin dan juga menilai apakah kepalanya itu sudah di bawah ataukah masih sungsang. Nah dalam melakukan prosedur pemeriksaan ini nanti Bu ya, mungkin agak sedikit tidak nyaman Bu karena saya akan meraba-raba bagian perut ibu juga, tapi tidak apa-apa Bu, untuk prosedurnya ini sendiri insya Allah aman untuk ibu dan juga untuk bayinya. Bagaimana Ibu, apakah sudah cukup jelas Bu? Iya, sudah cukup jelas Dok. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh, belum ada Dok. Baiklah Bu ya, apakah Ibu juga setuju Bu? Iya, setuju Dok. Mangga Ibu, kalau Ibu setuju mari kita ke meja pemeriksaan Bu ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap preparation. Di sini kita pastikan pasien sudah berkemih sebelum melakukan pemeriksaan. Baik Ibu tadi sudah buang air kecil sebelum dalam waktu dekat tadi Bu, atau boleh Bu untuk buang air kecil sebelumnya ke toilet. Nah, selanjutnya kita akan lakukan tahap preparation. Di sini kita pastikan alat dan ruangan sudah disiapkan. Nah, di sini kita siapkan ada manual stetoskop, ada pita ukur, ada handbox, juga ruangan dengan keadaan yang cukup dan suhu ruangan yang cukup hangat. Lalu selanjutnya kita cuci tangan terlebih dahulu 6 langkah menurut WHO. Setelah selesai, kita akan posisikan pasien pada meja pemeriksaan dengan posisi kepala membentuk sudut 30 sampai dengan 45 derajat. Lalu kita expose, kita buka bagian abdomen pasien mulai dari si pointer sus sampai bagian simfisis pubis, yang sedangkan bagian lainnya ditutupi oleh selimut. Nah, selanjutnya di sini kita akan di sini saya pemeriksanya berada di posisi kanan. Di sini saya sudah berada di posisi kanan. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita pastikan uterin aksisnya itu berada di garis tengah. Jika tidak, maka reposisi dari uterus. Nah, lalu kita akan letakkan sisi radial jari telunjuk pada fundus uterus. Lalu kita akan tandai bagian fundus serta ukur tinggi fundus melalui garis tengah. Selanjutnya kita tandai bagian fundusnya serta ukur tinggi fundus melalui garis tengah. Kalau kita dapat dilakukan dari fundus hingga mencapai superior rami atau tulang pubis ataupun diukur dengan cara sebaliknya. Nah, setelah itu kita akan lihat dan catat serta lakukan minimal 2 kali dijumlahkan dan dirata-ratakan, catat dalam satuan sentimeter. Kita lakukan sebanyak 1 kali lagi. Nah, setelah didapatkan 2 kali perhitungan, maka kita akan rata-ratakan. Nah, setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan lab point 1. Nah, di sini pemeriksaan berdiri menghadap wajah pasien. Lalu kita letakkan jari pemeriksa pada fundus dan coba palpasi setiap bagian fetus secara lembut dengan menggerakkan kedua tangan secara perlahan untuk mengeksplor daerah ini dengan jari. Nah, tujuan dilakukan dari lab point 1 ini sendiri untuk identifikasi bagian dari fetus yang teraba mana yang menempati dari fundus uteri. Nah, jika yang teraba itu adalah bokong, maka akan memberikan sensasi massa yang besar dan lunak. Sedangkan jika itu kepala, maka akan terasa keras, bulat, dan lebih mobile dan bolotable atau dapat ditengadah dengan lembut. Lalu kita bisa identifikasi apakah dia itu sungsang ataukah ada bokong. Nah, selanjutnya kita akan lab point 2. Di sini kita pindahkan telapak tangan ke sisi lateral uterus, lalu kita raba dengan lembut dan tentukan apakah punggung dari fetus berada pada sisi kanan ataupun sisi kiri dari ibu. Nah, jika teraba, maka strukturnya itu akan terasa keras dan resisten. Nah, untuk bagian punggungnya. Akan tetapi di sisi lain banyak bagian kecil irregular yang dapat digerakkan dan dapat dirasakan. Itu adalah ekstremitas dari janinnya. Nah, tujuan dari lab point 2 ini sendiri adalah untuk menentukan punggung bayi yang menjadi tempat kita mendengarkan detak jantung bayi. Selanjutnya kita akan lakukan lab point 3. Nah, di sini kita akan lakukan lab point 3. Di sini kita akan palpasi perut tepat di atas simfisis pubis.
Nah, pegang menggunakan telapak tangan dan jari-jari menggunakan satu tangan untuk meraba bagian bawah janin. Nah, di sini untuk melihat apakah bagiannya sudah terangkat atau belum. Jika sudah terangkat atau masuk ke dalam panggul, tidak dapat digerakkan atau tidak dapat dirasakan. Jika bagian presentasi tidak terangkat, akan terasa massa yang dapat digerakkan, maka akan kepala terasa bulat dan keras, bokong terasa lebih lembut dan juga terasa tidak simetris. Selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan levoid keempat. Nah, untuk levoid keempat ini sendiri biasanya dilakukan untuk kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, di sini untuk pemeriksaannya itu berada menghadap ke bagian kaki pasien. Kita letakkan kedua telapak tangan di bagian bawah uterus dengan ujung-ujung jari di kedua tangan dan posisikan di bagian bawah janin dan berikan tekanan pada aksis pelvic inland. Nah, lalu kita nilai sudut yang terbentuk dari dua jari jaringan tersebut. Jika membentuk sudut konvergen, bagian bawah janin itu belum masuk ke dalam bagian panggul. Namun apabila sudah membentuk sudut divergen, bagian bawah janin sudah masuk rongga panggul. Nah, tujuan dilaksanakan levoid 4 ini sendiri adalah untuk menentukan bagian janin sudah masuk ke rongga pelvis atau belum. Selanjutnya kita masukkan ke pemeriksaan auskultasi. Di sini kita akan persiapkan terlebih dahulu stetoskop monaural. Nah, simpan stetoskopnya itu sendiri di area punggung atas fetus yang telah ditentukan pada pemeriksaan levoidnya. Jadi kita letakkan pada di sini pada pemeriksaan levoid sendiri tadi. Lalu kita tempelkan telinga ke pemeriksa ke bagian phone-nya, bagian monaural stetoskop, dan dengarkan denyut jantung fetus. Setelah itu kita akan bandingkan dengan denyut nadinya sambil kita periksa seperti ini. Nah, setelah itu ketika ketebalan perutnya mengganggu, letakkan dasar konus di daerah yang lebih tipis, yaitu 5 cm di bawah umbilikus. Jika memang ada ketebalan perutnya tuh mengganggu proses auskultasinya sendiri. Nah, dengarkan dan hitung suara jantung setiap 5 detik dan lakukanlah 3 kali dengan interval 5 detik masing-masing dengan selama 1 menit untuk mengidentifikasi penyimpangan. Nah, kita lakukan sebanyak 3 kali, kita hitung sampai 5 detik. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan kita akan selama kurang lebih 5 detik. Nah, lalu kita akan perhatikan perbedaan hitungannya 5 detik dan bisa digunakan untuk memantau ritme ketidakteraturan. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasilnya dan kalikan dengan 4 untuk mendapatkan perkiraan denyut jantung per menit. Untuk denyut normal dari untuk janin itu sendiri adalah 110 sampai dengan 160. Kalau ditemukan denyut nadi bayi sama dengan normal ibunya, bisa jadi dia tidak tepat atau tidak akurat ataupun ada gawat janin. Nah, setelah itu kita letakkan semua peralatan kembali ke tempatnya. Baiklah, alhamdulillah sudah selesai Bu ya pemeriksaannya. Baiklah Ibu, alhamdulillah Bu ya, dari hasil kita sudah melakukan pemeriksaan tadi, dan juga alhamdulillah untuk hasil pemeriksaannya sudah bisa saya jelaskan. Nah, di sini Bu ya, jadi dari hasil pemeriksaan yang kita telah lakukan tadi Bu ya, alhamdulillah Bu, untuk bayinya itu sendiri sehat dan usia kandungannya sudah cukup bulan Bu ya, sudah sekitar 38 minggu. Nah, jadi Ibu tinggal menunggu terjadinya adanya kontraksi. Nah, untuk Ibu disarankan Bu ya, karena udah usia akhir ini, Ibu biasa untuk banyakin jalan, terus nutrisinya harus juga tetap dijaga Bu ya. Nah, jadi Ibu juga harus tetap Bu untuk kembali ke sini untuk jadwal pemeriksaan kehamilan berikutnya. Nah, nanti minggu depan kita lakukan pemeriksaan kembali Bu ya. Baiklah, untuk Ibu sudah bagaimana Bu? Apakah yang ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas Bu ya. Baik Ibu, hatur nuhun Bu.